Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isna Marzuki Alfa dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan final project TSA atau MBKM MSIB tentang Network Programmability. Di sini saya membuat video pengerjaan atau tutorial sesuai dengan ini. Jadi langsung saja kita mulai di poin 1. Di poin 1 ini langsung kita buka lab VM-nya dan kita jalankan VM dari device ini. Langsung kita buka paket tracernya. Jadi kita buat di paket tracer. Oke, setelah terbuka langsung kita buka paket tracernya. Oh, saya loginkan dulu. Di sini saya belum login rupanya. Saya login pakai email saya. Oke, sudah login. Kemudian kita lihat dulu. Di sini disuruh menggunakan 3 Cisco 5331, 2 Cisco 3650, dan 1 network controller, 1 server, dan 6 PC. Langsung kita buat topologinya terlebih dahulu. Menggunakan router 4331. Bentar. 4331. Di sini kita matikan dulu. Kemudian kita masukkan modul NIM2 Min2T. Ini modul untuk port serial. Kita nyalakan kembali, kemudian kita copy untuk router yang kedua dan untuk router yang ketiganya. Oke, di sini saya kasih nama router 1 R1. Di sini saya kasih nama R2, dan di sini saya kasih nama R3. Kemudian kita masukkan juga switch 365024PS ini di sini. Kemudian kita masukkan modul power supply-nya ini biar bisa nyala. Kemudian sama seperti router yang tadi, kita copy juga seperti ini. Kita lihat dulu. Kemudian di sini juga. Jadi di sini saya menggunakan 3 switch, di sini minimal, keterangannya minimal 2 switch, jadi saya tambahkan 1 switch lagi, tidak apa-apa. Kemudian saya tambahkan 6 PC. Kita pilih tab and device, tambahkan PC di sini. Oh maaf, saya kontrol dulu biar nggak balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 PC. Kemudian edit. Di sini belum saya edit, di sini saya ketik S1. Di sini S2. Dan di sini S3. Kemudian di PC ini saya tulis PC A, gini aja. Di sini PC B, dan di sini PC C. Di sini PC D, di sini PC E, dan terakhir di sini saya isi PC F. Kemudian saya tambahkan juga satu server di sini dan 1 network controller di sini. Kemudian langsung kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama dari router 1 ini. Oh sebentar. Yang pertama dari router 1 ini menggunakan kabel copper strike. Dari router 1 ini menggunakan port 3 bit Ethernet 0/0, dan ke S1 ini menggunakan 1/0/1. Kemudian dari network controller gigabit 0 ke switch yang 2, kemudian dari server ini yang 0 ke 3.
Kemudian lanjut dari PCA, ini pas Ethernet 1 ke gigabit 4. Kemudian dari B ini ke 5. Kemudian dengan file yang sama, dari sini menggunakan 0, dari R2 menggunakan 0, dan ke S2 ini menggunakan 1. Kemudian dari VCC menggunakan pas 0 ke S2 ke port 2. Kemudian dari D ke 3, port 3. Kemudian dari ini menggunakan port 0 ke S3 menggunakan port 1. Kemudian dari ini 0 ke S3 port 2. Kemudian dari F ke port 3. Selanjutnya menggunakan kabel serial DCE. Dari router ini menggunakan serial 0 ke R1 menggunakan ini serial 0. Kemudian menggunakan DCE lagi dari serial 001/1 atau serial 1 ke R3 serial 011. Kemudian saya tambahkan ini shape biar kelihatan lebih sedikit rapi. Jadi ini wilayah 1, di sini wilayah 2, dan di sini wilayah 3. Oke. Dan untuk dari sini ke sini menggunakan subnet point to point, subnet point to point 192.168.0.0/30. Jadi hanya 2 yang bisa terhubung ini. Kemudian di sini kita copy, di sini menggunakan 0.4/30. 0.4/30. Oke, selesai. Kemudian untuk networknya di sini network atau jaringannya menggunakan 192.168.1.0/24. Kemudian kita tulis juga CP. Di sini kita tulis juga di sini. Ini menggunakan 2.0, biar tidak lupa saya tulis saja. 2.0. Kemudian kita copy lagi di sini menggunakan 3.0. 3.0. Kemudian untuk antisipasi kita save dulu. Kita save dulu menggunakan nama final project. Jadi ketika aplikasinya error, nggak langsung hilang, tetap simpan dan menggunakan auto backup nanti. Oke, setelah itu kita setting dulu di servernya. Kemudian kita pilih ke tab desktop IP configuration. Kemudian kita isikan IP-nya menggunakan 192.168.1.253. Subnetnya otomatis, kemudian default gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Kemudian di DNS-nya kita isi 192.168.1.253 sesuai IP server. Kemudian kita aktifkan DNS-nya di tab service ini, kemudian kita pilih DNS, kemudian kita aktifkan. Nah, di sini kita masukkan nama servernya sesuai nama saya, muhammadisna.com, menggunakan addressnya 192.168.1.253. Kemudian kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan juga controllernya, controller.muhammadisna.com. Addressnya menggunakan 192.168.1.254. Kemudian kita tambahkan. Jadi kita sudah punya 2 DNS di sini. Kemudian kita aktifkan service syslog di sini. Oh, bawahnya sudah aktif, jadi nggak usah di. Kemudian kita aktifkan NTP kliennya. Kita on kan. Oh, sudah aktif di sini. Setelah menyeting servernya, kemudian kita mengatur di R1 yang ini. Kita ke tab CLI, kemudian ada ini initial configuration dialog, kita ketik no. Di routernya ini kita masuk ke mode auto village,
enable, kemudian ke mode global, konfigurasi terminal. Kemudian kita rubah hostname menjadi R1 biar lebih simpel. Kemudian lanjut kita setting ini yang interface 0/0/0 ini atau port 0 ini, dan di sini networknya menggunakan 1.0, jadi ini di setting menggunakan IP 1.1. kita tulis dulu 192.168.1.1. oh maaf, belum saya tulis IP nya. Tulisin. Jadi kita masuk ke int g0/0/0, kemudian kita setting IP address 192.168.1.1/24 itu 255.255.255.0. kemudian kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Oke, jadi ini sudah aktif. Di sininya ini udah hijau karena udah terhubung, karena udah aktif di port yang gigabit port 0 nya. Kemudian kita masuk ke serialnya int s0/1/0. Maaf, ada yang salah. int interface, ya bener sih, interface. Seperti yang salah, kita aktifkan dulu. Kemudian kita ke interface s0/1/0 ini coba. Bisa. Di sini saya inputkan IP address 192.168.0.1. Di sini karena di sini subnet point to point yang di port serial ini, jadi kita kasih 0.1 dan subnet 30 ini 255.255.255.252. kemudian kita aktifkan juga menggunakan no shutdown, karena yang di R2 ini belum aktifkan, jadi tetap merah warnanya, jadi nggak apa, kita biarkan dulu. Kemudian kita cek menggunakan perintah do show menjadi IP int brief. Nah, jadi di sini keterangannya udah terisi IP. Kemudian kita setting password privilege mode dan SSH nya. Jadi kita keluarkan dulu, exit. Kemudian kita ketik enable secret. Ini passwordnya menggunakan nama saya, Isna, gini aja, Muhammad Isna kan. Kemudian kita masukkan IP domain name 192. IP domain name itu menggunakan nama website tadi, muhammadisna.com. IP domain name muhammadisna.com. Kemudian kita masukkan RSA key-nya, crypto key generate RSA general key modulus, kita gunakan 1024 aja. Oke, sudah. Kemudian kita atur SSH servernya, kita gunakan username Isna, nama saya, dan passwordnya kita samakan aja biar nggak lupa. Oke, kemudian kita masuk ke line virtual, kita ketik line VTY, kita buat 0 sampai 4. Kemudian kita login, kita pilih login lokal, dan kita ketikkan transport input SSH. Kemudian exit, sudah selesai. Exit. Kemudian kita mengatur IP DHCP poolnya. Jadi IP DHCP pool kita menggunakan nama R1. Kemudian kita masukkan network 192.168.1.0/24. Jadi di sini 24 kita menggunakan 255.255.255.0 di 1.0/24. Kemudian kita masukkan default router menggunakan 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya, DNS main server 192.168.1.253, jadi yang server tadi.
Kemudian kita pilih exit dan kita mengatur IP yang tidak disewakan ke DHCP klien, karena ini digunakan IP R1 dan R2. Kita ketikkan IP DHCP exclude address, kita ketikkan 192.168.1.1, IP-nya router 192.168.1.2, ini IP-nya S2 S1, jadi ini router 1 dan switch 1. Kemudian yang ini kita rubah ke 254, jadi ini IP-nya yang network controller, yang ini 253, IP-nya server, komputer server. Oke. Kemudian kita setting routing menggunakan EIGRP. Kita ketikkan router EIGRP menggunakan kode 64512. Kemudian kita inputkan networknya di sini. Jadi kan ini untuk terkoneksi ke 3 lokasi ini menggunakan 0.0 dan yang terkoneksi di sini menggunakan 1.0. Jadi saya tuliskan yang di lokasi dulu 168.1.0. Kemudian network 192.168.0.0. Kemudian kita exit. Oke. Dan kita keluarkan dari global. Jadi kita pilih N. Oke, jadi ini sudah masuk ke mode privilege. Kemudian kita cek apakah sudah berjalan menggunakan show IP protocol. Nah, di sini keterangannya sudah aktif menggunakan kode 64512 menggunakan network 1.0 dan 0.0. Kemudian kita cek konfigurasi yang sudah kita inputkan tadi menggunakan show run. Nah, di sini kita cek dulu. Ini enable secretnya udah ada, sudah kita rubah. IP DHCP exclude sudah benar. Network yang full ini benar. Default rootnya sudah benar, DNS-nya sudah benar. User sama passwordnya, kemudian domain Muhammad Isna, kemudian interface dari 1 sudah benar, kemudian di router EIGRP ini sudah benar, terus ini yang sisanya udah jalan. Kemudian kita save menggunakan copy run start, langsung kita enter. Jadi ini sudah tersimpan. Kemudian kita setting pada S1 ini, kita masuk ke tab CLI, kemudian pilih no, kita masuk ke mode privilege dan global configuration terminal. Kemudian kita setting hostname-nya, hostname menjadi S1. Oke. Kemudian kita setting interface VLAN-nya INT VLAN 1. Kita masukkan IP address, IP-nya menggunakan 192.168.1.2/24, jadi 255.255.0. Oke, kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan juga IP default nggak bisa ternyata default gateway 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian kita cek menggunakan perintah do show int VLAN 1. Nah, di sini keterangannya VLAN 1 sudah up menggunakan IP 1.2. Sudah nyala. Kemudian kita cek IP default gateway menggunakan perintah do show do show run. Kita kali tegak menggunakan perintah include IP default gateway. Nah, di sini default gateway-nya sudah menggunakan 1.1, berarti berhasil. Kemudian kita mengatur password privilege mode menggunakan perintah enable script menggunakan nama saya aja, istilah gini aja biar enggak panjang-panjang. Kemudian kita masukkan IP domain name menggunakan web tadi muhammadisna.com. Oke, sudah. Kemudian kita
masukkan RSA key menggunakan key 24 crypto key generate RSA general key modulus 1024. Oke, sudah selesai. Kemudian kita mengatur SSH-nya, password SSH sama usernya. Jadi username kasih nama saya aja, password Isna. Kemudian kita masuk ke line virtual, kita aktifkan line virtual 0 sampai 4 jadi 50. Kemudian kita ketikkan login lokal. Jadi metodenya menggunakan transport input SSH. Oke, sudah. Kemudian kita N untuk keluar dari node ini. Jadi masuk ke mode privilege. Kemudian kita cek konfigurasinya menggunakan perintah show run. Kita cek, jadi di sini ada enable state-nya, hostnya sudah, username, kemudian IP domain ini sudah, INT yang VLAN 1 sudah, default gateway lain 0 sampai 4 input SSH sudah. Kemudian kita simpan menggunakan perintah copy run start. Yes. Kemudian kita setting PCA dan PCB menggunakan IP DHCP. Kita coba aktifkan DHCP sendiri. Ini sudah bisa menggunakan 1.3. Kemudian di B ini kita setting DHCP juga. Oke, sudah bisa 1.4. Selanjutnya kita setting yang di router 2 ini, di wilayah 2. Kita masuk ke tab CLI. Di sini kita pilih no. Oke. Kemudian kita masuk ke mode privilege dan global configuration, configure terminal. Oke. Kemudian kita setting hostname-nya, hostname menggunakan R2 ya, karena ini di wilayah 2. Oke, sip. Kemudian kita setting interface yang terhubung ke R2. Jadi di sini 0 titik, 0/0 maksud saya. Jadi kita pilih interface di 0/0/0. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.255.255. Maaf, udah malam nggak fokus ini. 2.1 dan di sini menggunakan subnet 4, jadi 255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah aktif. Jadi di sini warnanya udah nyala. Nah, itu sudah masuk ke itu. Kemudian kita masuk ke interface S0, INT S0/1 S1/0. Ya, di sini apa ya? Iya, yang 0/1/0. S1/0 kita masukkan IP address. Nah, IP addressnya 0.2.168.0.2 menggunakan subnet 30 255.255.2/30. Oh maaf, 255.255.255.2/30 nya. Oke. Kemudian kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Oh, di sini langsung itu teman-teman mikir gitu. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian kita cek menggunakan to show IP INT bit. Sebenarnya nggak usah dicek apa tadi. Jadi di sini yang 0.2 ini udah bisa. Oh, tinggal yang 0.1 belum kita setting sebentar. Kita setting terlebih dahulu. Kita masuk ke INT S0/1/1. Kemudian kita masukkan IP address. IP addressnya 0.5 ini, 1.5/30/255.255.255.252. Oke, kita ketikkan perintah no shutdown. Oke, di ini tadi kita cek lagi pengaturan
to show IP. Nah, ini udah aktif. Kemudian kita setting ke privilege mode. Password privilege mode kita masukkan enable secret nama saya. Kemudian kita masukkan domain IP domain name. Ini domainnya nama saya muhammadisna.com. Oke, sudah bisa. Kemudian kita masukkan cryptography generate RSA generasi modulus 1004. Oke, sudah bisa. Kemudian kita masuk ke user sama password. Jadi kita ketik username, nama saya, dan passwordnya nama saya juga aja, jangan lupa passwordnya sama semua. Kemudian kita ke virtual PTI, kita ketikkan line PTI, kita aktifkan 0 sampai 4, kemudian login lokal ya. Kita buat transfer input data, kemudian kita exit. Kemudian kita membuat IP pool di R2 ini. Jadi IP DHCP pool kita buat R2 channelnya. IP pool R2 kita masukkan network. Networknya menggunakan 2.168.2.0/24.255.255.255.0. Kemudian kita masukkan juga default root. Default rootnya 2.1 karena ini menggunakan network 2.168.2.1. Dan kemudian DNS servernya, DNS server yang di komputer server tadi menggunakan 1.254. Oke, sudah selesai. Exit. Kemudian kita setting IP yang tidak dapat digunakan untuk klien, jadi tidak digunakan untuk klien. Menggunakan exclude IP DHCP, exclude address 192.168.2.1 dan 192.168.2.2. Jadi IP-nya R2 sama S2. Oke. Kemudian kita setting untuk routingnya menggunakan routing IGRP 64512 menggunakan network 192.168.2.0. Jadi network yang di wilayah 2 ini 2.0 ini dan network yang terhubung ke wilayah 1 dan wilayah menggunakan network 192.168.0.0. Sudah bisa. Jadi otomatis langsung aktif ini karena menggunakan IGRP. Jadi IGRP nya langsung aktif, langsung ada yang terdeteksi di sini. Oke, langsung kita akhiri mengambil perintah. Kemudian kita cek menggunakan perintah show IP protocol. Nah, di sini keterangannya sudah aktif menggunakan IGRP 64512 dan networknya 2.0 dan 0.0. Kemudian di sini sudah ada keterangan menerima routing dari lawannya di wilayah itu. Oke, kemudian kita cek dulu show run. Di show run ini hostnya sudah, inovator sudah, IP exclude benar, networknya ini sudah benar. Kemudian di IP poolnya juga sudah benar. Yang server username atau username, kemudian kita bisa satu benar, routing di IGRP benar, kemudian line 0 sampai 4. Oke, sudah benar. Kemudian kita save menggunakan perintah copy run start. Oke, kemudian kita berpindah ke S2, kita ke mode CLI, kemudian kita pilih no dan kita masuk ke mode privilege mode dan global configuration menggunakan configure terminal. Jadi yang pertama kita setting hostname-nya dulu menggunakan nama S2 karena di wilayah 2 ya. S2. Oke, jadi
Kemudian kita setting interface VLAN 1 di INT VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.2.2/24, jadi 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan menggunakan no shutdown. Kemudian kita edit, kita masukkan IP default gateway main gateway 192.168.2.1 di layar ruang. Kemudian kita cek terlebih dahulu menggunakan do show INT VLAN 1. Jadi di sini keterangannya sudah aktif menggunakan 2.2/24. Kemudian kita cek default gateway-nya menggunakan do show mau di sini do show kali tegak include IP default gateway. IP default gateway-nya 2.1 sudah. Kemudian kita setting password utility mode dan SSH servernya. Kita aktifkan enable secret nama saya. Kemudian kita masukkan domain name. IP domain name ini salah ketik menggunakan nama saya muhammadisna.com. Kemudian kita masukkan RSA-nya crypto key generate RSA general key modulus 1024. Oke, sudah. Kemudian kita setting SSH servernya, kita setting username sama password. Username dan passwordnya sama juga, jangan lupa. Kemudian kita setting line virtualnya 0 sampai 4 saja, 5. Nah, kita login lokal, kemudian kita pilih transport input SSH. Oke, dan kita akhiri. Kemudian kita cek konfigurasi status menggunakan perintah showrun. Sini keterangannya ini passwordnya kemasan sudah, username sudah, IP domain nama saya muhammadisna.com sudah. Kemudian line VDI 0 sampai 4 oke sudah. Kemudian kita simpan menggunakan copy run start. Nah, ini. Kemudian kita setting di PCC menggunakan IP DHCP. Sukses menggunakan balik kita. Kemudian di PCD menggunakan IP DHCP. Sukses 2.4. Kemudian lanjut kita setting ke R3. Kita setting di wilayah 3 dulu. Di sini kita pilih no. Kita masuk ke privilege mode menggunakan kita enable masuk ke global configuration menggunakan configuration minimal. Kemudian kita setting hostname-nya, hostname R3. R3. Oke, lanjut kita sedikit kelihatan di sini. Kemudian kita setting interface gigabit 0/0/0 ini yang mengarah ke switch ini. Kita pilih IP address 92.168.3.1 menggunakan IP menggunakan 104, jadi 255.255.255.0. Kemudian menggunakan perintah no shutdown. Nah, ini sudah aktif sini keterangannya. Kemudian lanjut ke INT interface yang serial. Di sini S0/1/1 karena tadi menggunakan 1 kan. Oke. Kemudian kita pilih IP address 192.168.0.6 menggunakan subnet 30.25 ruang. Oke, kemudian kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Nah, di sini langsung aktif teman-teman. Kemudian kita cek menggunakan perintah do show
bisa di tab IP int brief. Nah, di sini terangnya sudah aktif yang dari switch dan router duanya. Kemudian kita masuk ke privilege mode menggunakan minta aktif. Kita kembali ke local configuration, kemudian kita mengatur password privilege mode menggunakan enable secret nama saya dan IP domain name, nama website yang tadi kita buat muhammadisna.com. Kemudian kita masukkan crypto bagi generat RSA generasi modulus 1024. Kemudian kita mengatur SSH server, username-nya dulu, username nama saya dan passwordnya nama saya juga jangan berubah, username password. Kemudian kita setting line virtual ke 0 sampai 4. Kemudian kita login lokal dan kita pakai transport input SSH. Kemudian kita exit. Kemudian kita buat IP DHCP pool. IP DHCP pool kita kasih nama R3 aja. R3. Kemudian kita setting IP address. IP maaf, ini nggak pakai IP address, ini pakai network langsung. Network 192.168.3.0 menggunakan subnet 24 255.255.255.0 layer 24 maaf ini juga, maksudnya saya udah menjelaskan slash 24 itu yang 255 ini tapi salah tulis. Oke, langsung kita setting default routernya kita menggunakan 3.1 DNS server main server 192.168.1.253 yang di nomor server tadi. Exit. Oke, exit. Kemudian kita atur IP yang tidak diberikan ke DHCP client. Jadi kita buat IP DHCP exclude address 192.168.3.1 IP yang di R1 R3 gitu ya, dan IP 192.168.3.2 IP yang di S2 nanti. Dan yang terakhir kita aktifkan routing menggunakan EIGRP 64512. Di sini kita menggunakan network yang di wilayah 3 ini 168.3.0 dan network yang menghubungkan ke 3 wilayah ini. Wilayah ini 0.0. Kemudian kita N. Kita keluarkan. Kemudian kita cek dulu konfigurasinya. Run. Kita cek di sini ada hostname R3 benar, enable secret, exploitnya 3 sama networknya 3, default 3, DNS nya sudah benar, username, IP domain, interface 000, serial 011, routing ya itu sudah aktif, line konsul yang 0 sampai 5 sudah aktif, transfer sudah aktif. Kemudian kita simpan menggunakan bisa copy run. Yes. Kemudian kita cek dulu apakah routing EIGRP nya udah aktif. So IP protokol ini 3.0 dan 0.0 menggunakan EIGRP, kodenya 6512. Oke, dan di sini yang udah terhubung ke 0.5 yang di R2 tadi. Nah, sudah. Kemudian lanjut kita ke ini yang S3 ini. Kita setting di S3 ini ke tab CLI. Kita pilih no. Kemudian kita masuk ke privilege mode dan global configuration. Ambil terminal. Langsung kita setting hostname-nya. Hostname-nya kita tulis 1. Selanjutnya kita setting interface yang di VLAN 1. INT VLAN 1 ini. Kita setting IP address 192.168.3.2.
Menggunakan subnet 255.255.255.0 subnet 24 ya. Jadi 3/2/24. Oke. Kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Sebelum kita exit, kita setting IP default gateway. Salah klik. Jadi 192.168.3.1 default gateway-nya. Oke, sudah. Kemudian kita cek, menggunakan minta do show int background 1. Sini keterangannya sudah up menggunakan 3.2/24. Selanjutnya kita cek gateway-nya apakah sudah jalan. Include IP default gateway. Oke, jadi IP default gateway-nya 3.1. Kemudian kita mengatur password utilities mode menggunakan enable secret nama saya ini aja. Kemudian IP domain yang tak bisa disetel, menggunakan nama web yang dibuat tadi muhammadisna.com. Kemudian kita masukkan crypto di generate RSA general key modulus, kita pakai kebutuhan pakai. Oke. Kemudian kita setting username-nya. Username menggunakan nama saya dan passwordnya menggunakan nama saya, jangan lupa. Kemudian kita setting main virtual 0 sampai 4 jadi 5. Kemudian kita pilih lokal dan transfer input data. Oke, sudah. Kemudian kita end. Kemudian kita cek menggunakan perintah suran. Cek konfigurasi biar nggak salah. Jadi di sini keterangannya hostname sudah dirubah menjadi S1 yang sudah tidak aktif. Kemudian username domain sudah benar. Kemudian interface VLAN itu memiliki gateway 2. IP default gateway-nya 3.1. IP default gateway-nya ya. Kemudian VPN 0 sampai 4. Lokal transfer info data. Oke, setelah itu kita simpan. Oke. Kemudian kita konfigurasi IP di PC di tab desktop. IP configuration kita setting menjadi DHCP. Ini sudah bisa mengganti 3.3, dan di tab ini sama tab desktop IP configuration DHCP menjadi 3.5 sudah berhasil. Sekarang kita cek terhubungnya antar routing tadi. Jadi kita cek routingnya, kita masuk ke privilege, passwordnya yang tadi semua itu, dan di R1 ini masuk ke global configuration. Kemudian kita ketikkan show IP protocol. Nggak bisa di type, ini harus di exit dulu. Jadi di sini akan di show IP protocol. Jadi di sini udah aktif. Oh, ini tadi sudah diceknya ya. Jadi ini tinggal yang show IP dulu. Show IP. Nah, di sini keterangannya sudah aktif dari 0 ini ke 01, 04. Jadi antara ini sudah terhubung. Kemudian kita copy, kita pindah ke R2. Kita cek passwordnya Isna, dan kita paste. Bisa kan? Jadi show IP root. Di sini keterangannya sudah bisa. Jadi terhubung antara 02, 04, 05. 02, 04, 05 ini ada ya itu buatnya ke setelahnya. Jadi di sini sudah aktif, kita cek 0. Kemudian kita ke R3.
Ketiga ini kita cek juga menggunakan show IP. Soalnya dulu udah habis semua, routingnya udah habis semua, dan ini sudah terkoneksi semua. Antar wilayah 1 sampai 2 sudah terkoneksi. Oke, sekarang kita cek apakah sudah bisa mengirim dari router A ke B sukses, terus kemudian dari A ke server A ke server ini sukses, kemudian dari A ke C ini pilot kita coba lagi A ke D. Nah ini kita bisa, kemudian A ke D. Ini awalnya pilot tapi yang keduanya ini berhasil. Kenapa? Kemudian kita coba lagi yang A ke D, kita ke D, oke. Kemudian A ke E, yang A ke E ini gagal tapi yang keduanya berhasil. A ke E, A ke E berhasil ya. Kemudian A ke F yang belum, yang PCA ke PCF awalnya gagal tapi yang kedua ini berhasil. Jadi A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, A ke F ini sudah berhasil semua. Jadi yang poin 1 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Ini saya langsung ke SDN sama REST API terlebih dahulu, karena yang di sini kan nanti membuat repository, jadi total kalian itu diatur. Sama yang webpack ini manage-nya di webpacknya itu di website. Jadi yang pertama itu kita lakukan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin SDN controller. Jadi kita setting network controllernya terlebih dahulu. Kita klik network controller, kemudian kita pilih config. Di sini default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.1. Kemudian DNS servernya 192.168.1.253, dan di bagian bawah yaitu server IP entity-nya ini menggunakan 192.168.1.253 sama dengan yang atasnya. Kemudian kita setting ke gigabit Ethernet 0 ini. Kita setting alamat IP-nya menggunakan 192.168.1.254. Jadi ini yang IP dari network controllernya tadi. Kemudian kita setting di controllernya. Ini keterangannya masih belum jalan atau berhenti. Kita klik access enable menggunakan port 58000 awalnya. Kemudian kita cek di Chromium web browsernya. Jadi ada Chromium web browser. Kita coba 127. Nah ini titik 058.000. Nah ini sudah bisa. Di sini saya buat menggunakan username Isna dan passwordnya Isna biar nggak lupa passwordnya. Oke, langsung kita login menggunakan username Isna, passwordnya juga sama. Nah ini sudah muncul halaman awal dari network control. Jadi di sini sudah bisa. Kemudian kita cek di PCA apakah sudah jalan. PCA kita ke desktop, kemudian kita ke command prompt, kita coba ping ke 192.168.1.254. Nah di sini sudah jalan. Kemudian kita coba juga ping menggunakan DNS-nya controller.muhammadisna.com. Nah di sini juga sudah bisa. Kemudian kita cek di sini dulu. Ini UCL itu gather information ini
kita coba kita cek dulu di uh, SWK3. Kita coba di sini menggunakan ini admin PC. Kita coba di command prompt, kita ketikkan SSH jadi di sini untuk melihat untuk menggunakan CLI untuk mendapatkan informasi dari S1, S2, S3, kemudian R1, R2 dan R3. Jadi kita menggunakan perintah SSH ini mulai dari 01 ini, passwordnya ini. Kemudian kita ketikkan show version include release. Nah, jadi di sini keterangannya menggunakan Cisco 16.4.4. Kemudian kita exit. Kemudian kita coba ke 0.4. Oh, maaf, salah. Jadi di sini ada IP-nya yang di R2 ini. Yang di R2 ini menggunakan IP 0.2, masalah ini 0.2 untuk melihatnya menggunakan password saya. Kemudian kita masukkan juga show version into release. Jadi ini menggunakan BIOS 16.6.4. Kemudian kita exit, kita ke router 3. Di router 3 ini menggunakan IP 0.6. Jadi kita coba ke 0.6, kita ketikkan password show versionnya ini show version, kemudian into release version untuk nah di sini dari kata gambar. Nah, kemudian kita buka di sini text file editor. Kita pakai zoom aja. Jadi di sini kita copykan mulai dari yang R1 nanti kita betul kita copy ini pakai yang R1. Ini kita bicara yang R2 itu kita tekan. Kemudian yang R3 juga kita copykan. Dan di sini sudah selesai. Kita exit. Kemudian kita cek versi yang di sini juga. Di sini menggunakan IP 3.2. Jadi mulai yang dari sini aja, yang dari sini ini 1.2. Jadi semuanya pakai 1.2. Di sini 1.2. Nah, kita ketikkan show version into release. Di sini ada keterangannya, kita kopikan. Kita kopikan ke sini juga. Nanti ini diupload. S1. Kemudian kita lanjut ke S2. Kita exit. Kita ke 2.2.
buat kedua show version input di sini kita sudah menunjukkan, kita copy, kita paste di sini S2. Sebenarnya sini sama aja sih, cuma kalau di modul kan disuruh buat seperti ini, ya nggak apa-apa. Kemudian kita buka lagi yang 3D2 passwordnya, kemudian kita ketikkan show version lagi, show version input dulu. Di sini sudah muncul, kita copy lagi, kita pakai sini, kemudian kita simpan ke tab download saja. Ini kita simpan dengan nama software version. Software version, dan kita simpan. That's fine. Ini sudah bisa, harusnya di sini sudah ada di file yang desktop. Nah, sepertinya jadi nanti ini saya upload ke GitHub buat penelitiannya. Mungkin saya rasa udah cukup. Kemudian yang konfigur SDN control tadi yang di awal tadi, kemudian lanjut ke yang ini, discover topologi. Jadi kita lanjutkan settingnya tadi. Kemudian kita lanjut ke discover topologi. Jadi ini kita buka VM-nya dan ke sini lagi. Jadi untuk ke sini, untuk ke discover topologi ini kan belum terdeteksi. Jadi kalau kita klik di menu ini, kita pilih provisioning. Kemudian kita tambahkan kredensialnya, IP address. Oh maaf, ini salah. Di sini ke tab kredensial, kita tambahkan ke kredensial, kemudian kita masukkan username nama saya, passwordnya juga. Kemudian ini kasih nama admin. Oke. Selanjutnya kita menambahkan network discovery. Kita coba menggunakan nama S1. IP address-nya 192.168.1.2 dan kredensialnya ini ulangan. Nah, ini sudah berhasil, jadi ini sudah muncul. Kemudian kita pindah ke network device. Yang bisa kita pindah ke tab network discovery. Oh, ternyata error navigasinya. Jadi di sini network discovery-nya, Chromium-nya error ya. Kita bilang aja, kita buka kembali. Itu yang di VDA ini juga error. S1 ini sudah selesai. Jadi kita buka lagi yang Chromium-nya tadi. Kita ke desktop. Atau ini tiba-tiba error aplikasi, mungkin berarti kita minimize saja. Kita minimize, kita buka Chromium, tiba-tiba error ini. Jadi kita buka di Chromium ini, sudah bisa nyebut Chromium. Nah, ketika kita buka di paket settingnya aja, kita buka di PC ya. Tiba-tiba error nggak bisa di sini. Maaf, jadi ini tiba-tiba error, kita klik dulu. Oke, lanjut. Jadi di sini sudah ditambahkan network discovery-nya. Lanjut ke network device, di sini sudah terinput semua, mulai dari S123. Oh, ini yang S3-nya belum saya rubah namanya, di hostname-nya belum saya rubah. Di sini ada yang belum saya rubah rupanya.
yang di S3 ini. Coba kita cek di CLI. Oh iya, ini belum saya rubah. Konfigur terminal, kita rubah hostname-nya. Hostname S3 harusnya. Kita rubah S3. Oke, kita lihat di Chromium-nya. Kita jalankan ulang. Nah, ini sudah muncul di S1, S2, S3, S1, S2, S3. Jadi foto. Jadi ada kesalahan tadi terkait penamaan. Dan sekarang sudah muncul semua di sini menggunakan nama S1, S2, S3, S1, S2, S3. Jadi untuk detailnya bisa dilihat di sini keterangannya. Yang dipakai ini seperti ini, misalkan ini. Kemudian kita cek di dashboardnya. Di dashboardnya ini sudah terdeteksi bulknya 100% dan host yang terhubung ada 8 dan device-nya ada 6. Jadi kita lihat di poin sini, poin yang discover topologi ini sudah, kemudian ke gather information ini. Jadi untuk melihat informasinya itu seperti ini. Di sini bisa dicek di gambar kiri ini. Di sini ada hostnya, host yang terhubung. Jadi di sini ada keterangan software, device, hostname. Terus di sini ada keterangannya. Selanjutnya kita bisa melihat ke tab assurance. Di sini ada router yang terhubung 100% normal, switch, host. Di sini juga ada hostnya. Di sini ada network isunya, sempat down tadi, tapi enggak terlalu lama, sebentar. Kemudian kita bisa cek di hostnya ini. Hostnya ada yang terhubung ke sini itu ada A, B, C, D, E, F ke server ini. Jadi ini server host yang terhubung, dan ini network device. Ada S1, S2, S3. Kemudian di topologi ini kita bisa cek gambarannya seperti ini yang bisa digambarkan dari sananya. Jadi ini kita rapikan dulu sesuai sama yang tadi. Jadi gambaran saya yang ini seperti ini. Kemudian ke address ini, kemudian kita tambahkan pad. Kemudian kita bisa mencobanya di sini. Misalkan saya kasih 192.168.1.4, ini menuju ke 2.4, 192.8.2.4. Oke, langsung kita klik OK. Jadi di sini keterangannya di sini dari PCB ini menuju ke PCD. Jadi seperti ini untuk yang di sini gather informasinya. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada use SDN controller to gather information. Jadi yang gather information ini, yang ke configure network setting. Jadi di sini kita bisa melihat ke sininya, kita pilih polisi. Jadi yang akan kita setting di bagian network settingnya. Jadi yang di DNS ini nama saya .com. Kemudian IP addressnya 192.168.1.253. Ini yang IP addressnya yang server tadi. Jadi kita save. Kemudian kita copy ini ya. Ini copy, kita paste ke server IP juga, kita simpan juga. Kemudian ke syslognya juga kita pastekan juga, kita save. Jadi di sini menggunakan IP yang server ini. Yang server ini menggunakan 1.253. Jadi syslog, NTP sama DNS ini. Kemudian kita push config. Oke. Kemudian kita coba pengecekannya melalui router sini, router 1. Kita buka CLI.
langsung ke mode privilege password, kemudian kita ketikkan show run decline IP domain. Jadi seperti ini untuk pengecekannya, kita enter. Nah, di sini ada keterangannya domain name ini dengan servernya seperti itu. Kita cek, kita copy, kemudian kita cek ke R2. Kita pastikan sama, di sini sudah terganti seperti ini, dan kita cek ke R3 yang terakhir. Kita pastikan di sini keterangannya sudah masuk. Untuk pengecekan NTP-nya kita bisa menggunakan suran include NTP. Jadi seperti ini pengecekannya. Kita copy terlebih dahulu biar nanti bisa pengecekan keseluruhannya lebih cepat. Nah, ini servernya udah masuk di R3, kemudian kita cek di R2 nya juga. R2 ini kita pastikan, oh ada kesalahan ini. Kemudian di R1 kita cek, R1 kita paste di sama, kemudian kita coba show NTP association seperti ini. Kita copy, kemudian kita jalankan. Di sini sudah keterangannya jalan di 1.53. Kita cek di R2 juga, R2 sama, di R3 juga sama. Kemudian kembali ke R1 lagi, kita cek show clock, jadi kita lihat jamnya jam berapa. Show clock, kemudian kita copy keterangannya jam 21. Kita cek di server, service NTP jam 9, tanggal 2 jam 9 di sininya ya, jam 21, jadi jamnya menyesuaikan yang itu. Kemudian kita cek juga di R2 dan R3. Jadi pengecekan untuk NTP nya sudah. Kemudian kurang satu pengecekannya di login, suran info login. Loginnya udah terdeteksi di sini. Kita ke R2, barusan R3. R1 jadi di sini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke implementasi API with SDN controller. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang implementasi REST API. Kita di poin 1, verifikasi external connectivity to packet tracer. Jadi di sini kita mengecek ke API hostnya. Jadi 127 ini 127/API v1 host. Jadi di sini keterangannya sudah bisa diakses dari eksternal dan tiketnya masih kosong, jadi nanti kita buatkan. Kemudian kita request authentication token with Postman. Jadi di sini kita ke sini, ke API doc. Jadi kita buka lewat sini, ada lewat internal PCA di desktop web browser. Kemudian kita ketikkan 192.168.1.253.254. Jadi ke network controllernya ya. Passwordnya isner. Di sini kita pilih API doc. Nah, di sini bisa. Jadi di sini ada banyak keterangannya, cara menggunakan tiket ke macam-macam. Kemudian kita pilih etiket. Jadi di sini etiket menggunakan slash tiket. Kemudian kita buka aplikasi Postman ya. Di sini kita buka desktop
kita buka postman-nya. Nah, ini postman. Yang ini kita close dulu biar nggak banyak-banyak. R3 ini kita close, R2 kita close. Kemudian di sini kita buat request baru. Di sini kita pilih yang post. Kemudian di sini kita masukkan webnya yang tadi itu yang di sini. Ini kita copy saja dan kita pastekan ke postman. Paste. Jadi di sini diganti tiket V1 tiket. Jadi kita masuk ke tab body ini. Kemudian kita pilih raw dan di sininya kita ketikkan JSON. Kemudian kita ketikkan script JSON-nya. Jadi di sini kita masukkan username. Ini titik 2. Username-nya menggunakan nama saya, Isna. Kemudian di sini kita kasih koma dan passwordnya. Dan passwordnya juga menggunakan nama saya, Isna. Kemudian langsung kita send saja. Di sini sudah muncul keterangan tokennya. Ini tokennya NC-5 ini. Ini sudah muncul tiketnya. Berikutnya kita akan mencoba mengirim request with postman ini. Jadi kita kembali ke sini lagi. Kemudian kita buka lagi yang di sini. Kita cek untuk mendapatkan tiketnya. Jadi di sini keterangannya menggunakan /network device. Jadi kita ke postman lagi, kita buat lagi. Di sini ada, kita pilih tab get. Kemudian kita masukkan ininya tadi. Kita copy saja, copy ke yang baru, tapi menggunakan network device. Network main device. Kemudian kita pilih tab header, kemudian kita tambahkan key. Kita send dulu ini. Kita masukkan key main out main token. Kemudian kita kopikan di value-nya ke ini tadi, yang ini NC ini. NC main 5. Jadi seperti ini. Kemudian kita klik send untuk mendapatkan kodenya. Nah, di sini sudah muncul keterangannya, responnya dari sana. Jadi ini muncul terkait data yang sudah kita dapatkan dari request tadi. Responnya seperti ini. Kemudian kita salin saja. Salin, kita tempelkan ke text editor. Text editornya menggunakan Luma. Nah, ini text editor. Kita pastekan di sini. Jadi ini sudah masuk semua. Kita simpan. Saya taruh di download di sini aja, nanti kita upload bareng-bareng. Di sini saya kasih nama service ticket. Jadi ini sudah berhasil. Service ticket.txt. Kita save. Oke, jadi yang ini send request with postman ini sudah muncul, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke postman, kita duplikat ini. Ini kita duplikat tab untuk memodifikasi yang network device-nya itu. Kemudian kita ke sininya, kita rubah menjadi host V1 host. Kemudian langsung kita send saja. Jadi ini respon yang dari hostnya, keterangan hostnya. Jadi yang di ini tadi, maaf ini salah satu tulis. Ini harusnya saya set as to respon. Ini harusnya salah tulis, ini saya buat respon. Respon dari postman. Dan kita buat baru lagi. Dan kita copy yang ini responnya yang dari host. Kita kopikan yang dari host, kita paste di sini dan kita simpan menggunakan respon postman host. Oke, sudah kita simpan. Oke, jadi di sini sudah selesai. Yang pada send request with postman ini sudah selesai. Kita lanjut ke
request with VS Code. Jadi kita buka VS Code-nya. Kemudian ini saya silang dulu yang udah jalan. Kemudian kita klik file, open folder. Kita pilih PTNA. Kemudian langsung kita buka saja. Kita klik yes. Oh ini udah terbuka. Jadi di sini ada get ticket. Di sini ada dalam foldernya ada get ticket, get network, dan get host. Kemudian kita coba yang get ticket. Kemudian kita edit username-nya. Ini username nama teman saya. Kebetulan tadi nyoba di laptop saya. Jadi ini saya rubah dulu. Saya rubah. Nah, kita simpan. Kemudian langsung kita jalankan saja ini. Kita simpan. Ctrl S. Kemudian kita run. Ini terminal di sini. Kemudian kita ketikkan Python 3. Kita run 01 get ticket. Jadi di sini muncul tiket numbernya ini. Jadi nanti ini kita kopikan. Kemudian kita coba ke mendapatkan network device-nya. Jadi di sini kita kopikan ini yang tiket numbernya ini. Kita copy ke dalam sini. Kemudian kita simpan. Kita simpan dan kita jalankan. Kita ketikkan Python 3 02 get network device. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Keterangan network device-nya berhasil. Ada keterangan S1, S2, S3, S1, S2, S3. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke get host. Get host ini juga sama, kita masukkan tokennya tadi. Yang tokennya sudah kita copy. Paste. Kemudian kita simpan dan kita jalankan di terminal. Jadi menggunakan Python 03 get host. Nah, di sini sudah muncul keterangannya. Keterangan host yang terhubung. Jadi macam-macam di sini sesuai yang ada di sini. Yang di dalam ini. Jadi di sini sudah terdeteksi semua. Jadi yang send request with VS Code ini sudah selesai. Berikutnya kita lanjut ke send request inside packet tracer. Kita coba. Kemudian kita juga disuruh request di dalam packet tracernya. Jadi kita buka packet tracer. Packet tracer kita buka tab programming di PCI ini. Kemudian kita buat new. Kita beri nama flash. Kemudian kita pilih yang empty Python. Di sini kita. Jadi di sini kita kasih nama REST API saja. Kemudian kita klik. Kemudian di sini kita kopikan script yang di sini. Kita coba menggunakan script ini. Kita copy ke paket dasar yang PCI ini tadi. Kita klik new. Kita buka main.py. Kemudian kita pastekan di sini script yang tadi. Cuman di sini kalau di internal ini kita ganti menggunakan nama IP-nya. Tidak menggunakan ini. Kita coba. 192.168.1.254 flash API v1 tiket. Kita simpan. Kemudian kita run. Di sini muncul terkait tiketnya. Kemudian kita coba lagi. Kita coba lagi script yang kedua di sini. Yang get network device ini kita copy juga. Kita coba di sini. Kita pastekan dan ini tiketnya otomatis ke input, cuma kita edit di sini. Menekan 192.168.1.254. Oke, sudah. Kita simpan dan kita jalankan. Apakah sudah berhasil juga seperti yang diharapkan?
Nah, di sini sudah muncul terkait network device-nya ada S1, R1, R2, R3 dan sebagainya. Ini. Kemudian kita mau coba script yang terakhir. Script yang terakhir ini yang get host ini. Get host kita masukkan juga ke programming yang di dalam PCI ini tadi, Ctrl V. Jadi di sini tinggal ngerubah IP 192.168.1.254. Kita simpan dan kita run. Nah, di sini sudah muncul host yang terhubung. Nah, mulai IP sama nama hostnya, jadi A sampai F sudah terhubung. Jadi yang ini sudah selesai, yang inside packet tracer. Oke, jadi ini tadi yang poin 1 ini sudah selesai, kemudian poin 4 ini sudah selesai, poin 5 ini sudah selesai dan sudah dicek semua di aplikasi, sudah berfungsi semuanya. REST API ini udah ke aplikasinya sudah. Kemudian lanjut kita ke sini, ke poin 3. Poin 3 ini konsol Python script to manage web team. Oke, langsung kita buka. Kita keluarkan semua karena sudah. Postman-nya ini sudah. Kemudian kita ke Chromium. Kita ke Chromium dan akses developer WebEx. Kemudian kita login ke WebEx-nya. Oh, masih loading, internetnya kurang cepat ya. Kemudian kita login ke WebEx-nya menggunakan email saya. Bentar. Kita kembali ke developer WebEx. Kita sign up ke WebEx. .com. Bentar, ini passwordnya saya lupa ya. Jadi saya login lewat Google dulu, kita cek. Oke, kita coba login lagi. Login apa? Jadi login ke WebEx-nya. gmail.com. Kita buat password baru.
Kemudian kita save saja biar nggak lupa ya. Jadi di sini sudah login. Kemudian kita pilih tab documentation. Kemudian kita pilih tab API. Getting started ini yang getting started. Kemudian kita cek di personal token. Nah, ini tokennya kita kopikan terlebih dahulu ke Luma. Jadi di sini saya mendapatkan token ini token saya. Oke. Kemudian lanjut kita pilih tab Full API Reference. Kemudian kita pilih yang meeting. Message, kita klik message. Kemudian kita pilih ke bagian room. Jadi di sini kita coba manage people. Kemudian kita coba tokennya terlebih dahulu. Langsung kita klik run untuk melihat responnya. Jadi di sini sudah bisa, keterangan dari tokennya sudah berjalan. Jadi yang di sini yang tes verifikasi token ini sudah jalan. Kemudian kita coba di VS Code. Kita buka VS Code-nya lagi. Di desktop ini kita buka Visual Code. Kemudian kita silang yang sudah tidak digunakan. Dan kita buka folder lagi, open folder, kemudian kita buka di webpack team, ini webpack team. Oke, kita open. Yes, trust. Kemudian kita buka authentication.py. Kemudian kita ketikkan script di sini. Import request. Sama import JSON. Kemudian kita ketikkan access underscore token sama dengan kita masukkan tokennya di sini yang tadi. Sebentar, baterai saya lemah. Jadi kita masukkan tokennya yang tadi ini di sini. Ctrl A, Ctrl C. Kita pastekan di sini. Kemudian kita ketikkan URL. URL-nya yang ada di sini tadi. people.me. Ini. Kita copy saja. Jadi di sini sudah muncul website API v1.people.me. Kemudian kita tambahkan header sama dengan authorization real format access token kemudian kita tambahkan juga rest-nya. Rest sama dengan request.get dalam kurung URL, header sama dengan header. Dan yang terakhir outputnya kita print json.dump dalam kurung press.json kurung 2
JSON 2, kemudian koma, indent sama dengan 4. Indentasinya ini dibuat 4. Oke, kita simpan. Kemudian langsung kita coba jalankan, kita simpan dan new terminal menggunakan Python 3 authentication.py. Jadi barusan ada trouble karena salah pengetikkan di bagian sini. Jadi ini saya coba lagi, saya ketikkan Python 3 authentication.py. Nah, di sini sudah berhasil, autentikasinya sudah berhasil masuk. Ini keterangannya, nama dan email saya, username dan sebagainya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu manage people in Webpack. Jadi di sini kita kembali ke sini, kita pilih people ini, kemudian kita ke viscode lagi, kita ke list people. Kemudian biar nggak salah ketik, kita kopikan saja yang scriptnya di sini. Ini script yang dari sananya, dari Cisco. Kita coba pastekan di sini. Kemudian yang di sini juga. Jadi tokennya jangan lupa kita kopikan yang di sini. Oh, kita copy yang di sini aja. Jadi yang di sini ini, yang kita cek di referensi ini, jadi kan ada yang list people ini menggunakan Webpack Artist V1 people. Nah, ini sesuai sama ini ya. Kemudian di sini saya masukkan email saya. Jadi 9. Oke, kita simpan. Kemudian kita jalankan di sini Python 3 list people. Jadi di sini sudah muncul terkait list people. Jadi ini sudah muncul people yang kita listkan tadi. Kemudian kita lanjut ke modul selanjutnya. Maksudnya poin selanjutnya di manage room in Webpack. Jadi kita lihat di sini yang di Chromium ini, kemudian kita pilih room. Jadi di room ini bisa kita pilih. Kemudian kita klik ke room ini yang get. Kemudian kita coba run di sini. Jadi di sini saya belum punya room, jadi di sini keterangannya kosong. Kemudian kita coba melalui list room ini. Kemudian kita kopikan scriptnya. Kemudian tokennya ini. Kemudian kita save dan kita coba run di sini. Kita buka terminal baru. Kita ketikkan Python 3 list room. Nah, ini sama seperti yang tadi, karena saya nggak punya room jadi hasilnya kosong. Kemudian kita coba ke create room. Kemudian kita kopikan script yang di create room ini. Kita paste. Kita simpan. Dan tokennya jangan lupa. Kita simpan. Kemudian di sini sebelum saya jalankan detailnya, saya buat final project DTS DSA network programmability 2022. Wow. Kemudian kita simpan, Ctrl S dan kita run di sini. Run yang create room. Python 3
Ini sudah berhasil untuk create roomnya, jadi sekarang kita coba list room. Jadi di list room ini otomatis langsung ke input yang kita buat tadi. Jadi melanjutkan dari yang tadi untuk pengecekan di webpack, untuk yang roomnya ini kan sudah dibuat, jadi ini hasil yang sudah dibuatkan tadi. Dan untuk manage people, jadi kita tambahkan people-nya di sini, kita tambahkan add people, kita menggunakan email. Saya inputkan email punya teman saya, Cynthia Nada. Nah, ini Cynthia Nada. Kemudian kita tambahkan lagi Ayu, ini teman saya. Jadi di sini sudah manage people dan manage room, kemudian lanjut ke manage membership. Kemudian kita manage membership in Webex. Jadi sebelumnya kita cek menggunakan list room dan list people dari Viscode-nya. Jadi kita jalankan Python 3 list room. Python 3 list room di sini sudah ada keterangan list roomnya, ada final project dan lain-lainnya. Dan kita coba list people. Yang list people, kita jalankan list people. Di sini ada nama saya. Jadi untuk manage membership ini kita ke Chromium lagi. Kita cari yang membership. Nah, ini membership. Jadi menggunakan link ini. Jadi langsung kita coba ke Viscode-nya. Kemudian kita buka list membership ini. Jadi di sini masih kosong, kita tambahkan scriptnya di sini, di ini. Jadi di sini kita paste di sini. Kemudian kita kopikan tokennya yang di sini tadi. Di sini token dan room ID-nya. Kita cobakan room ID yang di terminal tadi. Yang di terminal tadi ada room ID. Di sini ada room ID. Ini. Kita cobakan ke satu room. Kita copy ya, salah klik. Kita list room lagi. Atau mungkin kalau kita cari yang tadi, di sini kan saya tadi buat yang ini final ID-nya, ini ID-nya. Kemudian kita copy, kita pastekan ke room ID. Kemudian kita simpan dan kita jalankan list membership. List membership. Jadi di sini ada keterangannya saya sebagai moderator. Kemudian ada Ayu Febriani, teman saya yang saya inputkan tadi. Kemudian ada juga ada dua orang yang saya inputkan. Dan ini juga ada Anjali, teman saya. Jadi ini ada dua orang yang di dalam room ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan membership dari Python ini. Jadi kita buka yang create membership ini, kita kopikan scriptnya. Kita pastekan di sini. Jadi di sini kita kopikan token yang di sini, token. Kemudian kita juga kopikan room ID-nya. Ini room ID yang tadi. Kemudian kita masukkan email yang akan kita tambahkan. Jadi misalkan ini yang Ayu ini saya hapus terlebih dahulu.
dan kita inputkan email yang punya ayu dari ini, kita kopikan. Jadi kita coba ke sini. Oke, kita simpan dan kita jalankan terminal. Jadi run create membership Python 3. Jadi di sini sudah terinput dan di webnya otomatis ketambah lagi, kan tadi sudah saya hapus, ini sudah bisa diinputkan lagi. Jadi yang membership ini sudah bisa. Kemudian kita ke poin yang terakhir dari ini, manage message. Jadi kita bisa lihat di reference ini yang di message, ini. Nah, di sini referensinya menggunakan ini metodenya. Kemudian kita coba ke sini, ke Xcode lagi, dan kita buka yang apa ini ya, kita buka yang create markdown ini message. Kemudian kita kopikan saja scriptnya di sini. Kita masukkan tokennya. Kemudian kita masukkan room ID-nya. Kemudian kita masukkan pesan hello friend PHP message. Jadi kita simpan. Kemudian coba kita jalankan Python 3 create room. Nggak salah, create markdown message. Nah, di sini keterangannya berhasil. Kita cek di aplikasi webnya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini ada keterangannya hello friend. Nah, sudah bisa. Jadi kita bisa memanage pesan di webpage melalui script Python ini. Atau bisa kita coba lagi. Misalkan dari sini kita buat apa kabar gitu. Kita run lagi dari sini. Kita simpan dulu. Kita simpan kemudian kita run. Nah, kita cek di webnya lagi. Message yang final project ini. Nah, ini ada keterangan apa-apa, jadi bisa di manage dari sini. Jadi untuk mengirim pesan yang dari ini, jadi kita poin 1, poin 3, poin 4, dan poin 5 ini sudah selesai, tinggal yang poin 2 ini. Jadi nanti saya uploadkan file yang kita buat tadi. Ini juga kita siapkan dulu filenya. Ini kan sudah selesai, kita hilang. Terus webpack ini sudah. Kemudian ini juga sudah. Ini kita simpan juga buat tambahan. Di sini token, kita buat token. Ini nggak salah. Di sini kita buat token. Oke. Jadi kita cek di sini di bagian download ini. Jadi ini saya buat folder GitHub final project. Final project kita kopikan ini token service ticket software version. Jadi ini tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita paste di sini dan kita inputkan juga file paket tracernya. File paket tracer ini di sini keterangannya di device VT final project. Kita kopikan juga. Final project ini yang file paket tracernya ini kita kopikan untuk pengumpulan tugasnya. Jadi kita kopikan ke download ini final project. Kita cek lagi. Mengumpulkan link video beserta dokumen teks lapanannya berisi penjelasan project. Jadi ini nanti yang saya upload ini yang PKT ini. Ini saya hilang dulu yang udah nggak dipakai, proses biar nggak terlalu berat penggunaan RAM-nya.
sekarang kita ke terminal, atau bisa juga kita menggunakan membuka download tadi yang di sini, kemudian ke kanan open in terminal, di sini juga bisa. Jadi langsung menggunakan ini aja. Kemudian kita ls, kita cek file ya. Jadi ini ada final project KPI, respon postman, terus software version, respon dari ini aja yang saya upload. Kemudian kita konfigurasi Git menggunakan perintah git config min global config, global username maksud saya. Username saya ini menggunakan username. Kita buka dulu biar nggak salah, jadi sekalian sama saya masukkan tokennya GitHub. Oh iya, ini dokumen. Jadi di sini keterangan username saya Isna 29. Kemudian di sini kita buat repository baru saja, final project. Jadi nanti kita upload ke sini, ke slash final project ini. Jadi kita lanjutkan konfigurasi yang di sini. Username-nya Isna 29. Kemudian kita masukkan juga emailnya, global email. Kemudian kita coba cek menggunakan perintah git config. Nah, di sini sudah benar. Kemudian kita inisialisasi menggunakan perintah git init. Kita cek menggunakan perintah fs nma. Nah, di sini sudah masuk gitnya. Kita cek statusnya juga. Kemudian kita ketikkan perintah git add untuk menambahkan. Git add titik. Ini kita coba status. Nah, di sini katanya sudah tertambahkan, tinggal kita commit. Kemudian kita commit menggunakan perintah git commit min m file final project. Kemudian kita status lagi. Jadi sudah masuk ke brand master. Bisa juga kita tekan menggunakan perintah git log. Selanjutnya kita cek lagi. Dari sini kita branch dan merging. Jadi kita ketikkan perintah git branch. Git branch ini kita kasih nama file. Jadi ini filenya. Jadi yang di luar itu saya buat dibaca gitu. Kemudian kita cek dulu apakah sudah berhasil buat git branch-nya. Ya, jadi di sini ada dua branch, file dan master. Kemudian kita rubah dari branch master ke branch yang file yang baru kita buat. Jadi menggunakan perintah git checkout file. Enter.
Jadi kita cek lagi menggunakan git branch. Nah, sudah ke file. Kemudian kita add-kan juga. Git add dan git commit. Oke. Kemudian kita cek di git log. Jadi ini ke file. Jadi di sini kan perintahnya kita membuat file dan kemudian kita membuat branch dan menggabungkan antara branch. Jadi kita kembalikan ke jadi tetap menggunakan yang branch yang file tadi, cuma yang kita hapus tadi nantinya itu yang master. Jadi kita merge yang masternya aja menggunakan perintah git merge wizard atau git master. Oke. Kemudian kita hapus yang master, jadi menggunakan perintah git branch min d, jadi d ini delete master. Nah, sudah terhapus, jadi kita bisa mengecek lagi menggunakan perintah git branch. Jadi ini hanya ada satu branch yaitu file. Kemudian kita cek menggunakan perintah git branch test. Maaf, ini salah. Jadi ini perintah untuk membuat branch lagi. Jadi kita hapus. Tinggal file ini aja. Kemudian kita ls. Kita cek filenya. Kemudian di sini kan belum terbuat initnya, jadi kita inisial. Kita ls lagi. Oh, ini sudah ada ternyata. Kemudian kita remote atau kita hapus filenya, menggunakan perintah git remote. Git remote add origin. Kemudian kita masukkan linknya tadi. Jadi ini sudah terremote. Kemudian kita push menggunakan perintah git push origin ke file tadi. Username, passwordnya. Oh, di sini gagal karena jadi kita menggunakan personal access token saja. Username 29, kita kopikan file tokennya. File token, kita cari tokennya dulu. Di setting, kemudian developer file setting, personal access token. Jadi di sini kita generate new. Jadi node-nya ini untuk final, kita tulis final aja. Kemudian di sini untuk mengakses repo, oke, generate. Kemudian kita copy tokennya untuk melanjutkan yang tadi. Paste, enter. Nah, ini keterangannya sudah berhasil. Selanjutnya kita verifikasi di sini, di repository final project. Nah, jadi di sini di branch yang file ini sudah berhasil terupload file-file saya tadi. Jadi di sini ada 6 file dan 6 file itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 file sudah terupload ke repository GitHub final project. Jadi di sini terkait pengerjaan final project ini sudah selesai. Dari poin 1 ini sudah saya jelaskan, kemudian poin 2 ini sudah saya jelaskan, poin 3 ini juga sudah, poin 4 ini sudah, dan poin 5 ini sudah. Jadi
saya sudah mengerjakan ini dan nanti akan saya upload ke NetAcad untuk sebagai syarat pengumpulannya. Jadi apabila ada kesalahan dalam pengerjaan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.